لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ingkang kula hormati para asatid, para kiai, sesepuh bini sepuh ingkang kula muliakan, hadirin hadirat ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita. Selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'ta alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Idfin wujudaka fi ardil khumul. Idfin mendemo sapa sira wujudaka ing anane sira fi ardil khumuli ana ing dalem bumi kang rupa khumul. Jadi begini para hadirin, orang ikhlas itu adalah ruhnya amal. Tetapi untuk supaya mendapatkan hasil seperti orang menanam, kalau tanamannya tidak dimasukkan ke tanah, itu kerap kali muncul yang namanya biji. Kalau tidak dimasukkan ke tanah, itu biasanya tidak cukul, tidak tumbuh. Bisa saja dipatok ayam, bisa saja kena angin, kena air, kentir di air. Tetapi kalau amal itu, ya, biji itu dimasukkan ke tanah, itu namanya khumul. Jadi khumul itu pengertiannya adalah nyamar supaya tidak kelihatan. Jadi masuk ke dalam tanah. Fama nabata mimma lam yudfan la yatimu nata ijuhu. Fama utawi barang nabata kang tumbuh apa ma mimma saking barang lam yudfan kang ora den pendem la yatimu ora dadi sempurna apa nata ijuhu hasile ma. Orang kalau menanam bijinya tidak dimasukkan ke tanah, maka kalaupun jadi itu hasilnya tidak sempurna. Panjenengan kalau misalkan mau menanam jagung itu bijinya dikasih lubang dulu, baru ditutup tanah. Begitupun amal kita itu sebaiknya supaya aman itu ditutupi tanah. Artinya supaya orang itu tidak mengenal, supaya orang itu tidak tahu akan amaliyah dan kebaikan kita. Ini tanda kalau orang soleh, tanda kalau orang terpilih. Amaliyah itu mbo sedekah, mbo ibadah itu tidak diperlihatkan, malah ditutupi. Begitu. Update status nontonnya bola, tapi orangnya tahajud.
Nah ini jangan kebalikannya. Statusnya sholat hajat jam 2 malam. Habis itu tidur lagi. Jadi ditutup-tutupi. Bagusnya amal itu ditutup-tutupi. Lawannya itu adalah fil humul wa huwa adamu syuhrah at-tasbih bil ardi. Jadi supaya tidak untuk dikenal orang. Kalau toh kita katakan ahli di dalam membaca Quran, suka terus, baiknya itu ditutup-tutupi. Kalau kita ahli sholat, ya ditutup-tutupi supaya aman, supaya tidak muncul riya. Ada pepatah mengatakan, pepatah Jawa, pepatah kita lah, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Ada satu cerita dari dawuhnya Nabi Isa alaihissalam. Qala Isa alaihissalatu wassalam li ashabihi. Nabi Isa mengatakan kepada pengikutnya, aina tanbutul habbata, di mana biji-bijian tanaman itu ditanam. Qalu jawab, pengikutnya mengatakan fil ardi, di tanah. Orang nanam ya masa bijinya ditaruh di genteng kan ya orang mungkin. Ditaruh di tanah. Tanahnya ya di sawah. Faqala Isa alaihi salatu wassalam kadzalik. Lalu Nabi Isa mengatakan, kadzalika al-hikmah la tanbutu illa fi qalbin mithlil ardi. Begitupun hikmah. Hikmah itu bisa ilmu nafi, bisa karomah. Itu diletakkan di hati. Diletakkan di hati. Nah, gambarannya hati itu seperti bumi, seperti tanah. Kalau kita menanam hikmah di dalam hati, ya di dalam hati. Jadi tidak ada orang yang tahu. Begitupun tanaman kalau sudah ditanam, ya ditanamnya berarti di dalam tanah. Kalau di atas tanah bisa dicucuk ayam. Satu contoh. Kalau kita membantu orang, tidak usah rame-rame, cukup dikasihkan langsung. Tidak perlu update status atau pengumuman dan yang lainnya. Karena kalau bisa saja, ya mungkin saja ikhlas, tetapi dengan seiringnya waktu, kadang orang itu berubah. Kadang kita membantu orang, katakan sedekah atau infak ke orang, infaknya 1 miliar, gak tanggung-tanggung. Iya, tahun ini kita infak ke orang, membantu orang. Setahun kemudian gak tahu, nasib orang itu gak tahu. Ini kalau tidak ikhlas, itu bisa diungkit-ungkit lagi. Makanya al-khumul itu nutup-nutupi, disamarke. Waqad warada 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi madkhil humul wa dham syuhrah ahaditsa katsiratan minha. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menerangkan muji-muji sifat humul, sifat untuk tidak dikenal orang di dalam amal, badzamu syuhrah, dan membenci tidak suka dengan membuat pengumuman supaya dikenal ahli sedekah, ahli sholat, ahaditsa katsirah.
Salah satu hadisnya Marwiya Abu Umamah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yaqulu azza wa jalla in ahbata awliya'i indi la mu'minun khafiful hadi wa hadzun minas salati ahsanu ibadah. Jadi yang paling bahagia dari wali-walinya Allah itu konsen di dalam ibadah, wa ata'ahu fisirri, lalu kemudian cara ibadahnya itu dengan cara siri, sembunyi. Wa kana khamidan finnas, lalu menutup mata di hadapan manusia. La yusharu ilaihi bil asabi, jarinya tidak memberikan satu isyarat tertentu. Tidak ngene aku loh, tidak. Wa kana rizquhu kafafan, rezekinya juga cukup. Fasiru ala dzalika summa naqadu yaduhu. Waruya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna yasiron minariya syirkun wa inna man ada awliya Allah faqad barazallahu bil muharabah. Bahwasanya Kanjeng Nabi bersabda sedikit dari riya itu adalah termasuk syirik. Wa inna man ada awliya Allah, orang yang membenci wali-walinya Allah, maka sama halnya menantang terhadap Allah. Allah menika yuhibbul atqiya, Gusti Allah niku cinta terhadap orang yang bertakwa. Kemudian al-akhfiya, orang yang samar. Samar itu kaya enggak kelihatan. Alladzina idza khabu lam yaftaqadu, kalau enggak ada tidak merasa kehilangan. Wa idza hadaru lam yad'u, kalau hadir, kalau ada tidak diundang, moro-moro teko dhewe langsung bantu. Walam ya'rifu qulubuhum masabihal huda, lalu kemudian hatinya tidak dikenal masabihal huda, padahal dia itu adalah memberikan petunjuk. Yakhrujuna min kulli ghubara muzlima. Lalu ada sahabat juga siapa namanya? Itu qala Uwais Al-Qarani. Kanjeng Nabi itu sering menyebut namanya Uwais Al-Qarani, padahal Kanjeng Nabi belum pernah berjumpa terhadap Uwais Al-Qarani. Nabi itu ya di Mekah, di Madinah, sekitar tanah Arab itu. Tapi kalau Uwais Al-Qarani itu orang Yaman. Warwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisi alladzi nawaha fihi bismi Uwais Al-Qarani. Kanjeng Nabi itu memuji-muji Uwais Al-Qarani. Padahal Uwais Al-Qarani itu siapa? Belum pernah berjumpa sama Kanjeng Nabi. Uwais Al-Qarani itu wa asyada bi dzikrihi wa nabaha ala azimi amri radhiyallahu anhu qol bainana nahnu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi halqihi min ashabihi. Jadi ketika duduk-duduk bersama para sahabat, Kanjeng Nabi mengatakan la yusalliyana ma'akum ghadan rajulun min ahlil jannah. Kata Kanjeng Nabi, besok ada orang datang sholat di sini, itu adalah penduduk surga. Uwais Al-Qarani sudah dialamatkan sama Kanjeng Nabi bahwa Uwais Al-Qarani itu adalah ahli surga. Padahal Uwais Al-Qarani itu bukan orang terkenal, bukan artis, bukan pemain bola, bukan.
bukan YouTuber, bukan. Uwais Al-Qarani itu pengembala kambing, rambutnya lusuh, bajunya tambalan, nggak terkenal. Qala Abu Hurairah, siapa itu? Kok katanya ahlul jannah, ahli surga. Fatamatu an akuna dzalika rajul, saya ingin berjumpa dengan lelaki itu. Fakhudautu fasolaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Besoknya Abu Hurairah salat bersama kanjeng Nabi. Fa aqamtu bil masjid hatta insarafan nas. Habis salat kemudian jamaah bubaran, yang tersisa fabakai itu ana wa huwa sallallahu alaihi wasallam fa bainama nahnu kadzalik. Jadi begitupun, jadi yang tersisa itu saya bersama kanjeng Nabi. Fa bainama nahnu kadzalik id aqala rajulun aswad mutazzarrun bi khirqatin. Pada saat itu, setelah sholat itu, laki-laki datang, pakaiannya bimirqa'ah, jadi pakaiannya tambalan, bawa lap. Faja'aha tawaddu'a yadahu fi yadi Rasulillah, bertemu kanjeng Nabi, salaman karo kanjeng Nabi. Ya Nabi Allah, ud'u Allah bisyahada. Si rajul ini minta doa. Lalu kanjeng Nabi memberikan doa. Wa ana la ajidu manahu rihal miski. Lalu pada saat itu harum bau minyak wisik. Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, ahwa, apakah itu yang dimaksud dengan ahli surga tadi? Qala na'am. Iya betul. Innahu lamamluku bani fulanin. Lalu ya Abu Hurairah, innallaha azza wa jalla yuhibbu min khalqihi. Lalu kanjeng Nabi mengatakan, wahai Abu Hurairah, Allah itu mencintai makhluknya al-asfiya, orang yang senantiasa membersihkan diri, al-akhfiya, yang suka nyamar, suka untuk tidak terkenal, al-abriya, kemudian orang yang suka membersihkan dari kesalahan, kemudian asyasah, jadi wajahnya itu lapar, wajah melas. Wasahmul muhbaroh, wajahnya itu koyo ketinggalan, wajah deso. Jadi Allah itu suka terhadap orang yang seperti itu. Wujuhuhum al-khosmah, wajahnya lapar, butunuhum min kasbil halal. Ini menggambarkan Uwais Al-Qarani. Makanannya itu dari harta yang halal. Alladzina idza ista'dzanu 'alal umara lam yu'dzan. Kalau dia minta lamaran kepada pemerintah, tentu tidak mendapatkan izin. Wajah endeso, rambutnya adul-adulan, melas, wajah melas, bagaimana mau memberikan pelayanan? Wa in khatabu al-mut'ata lam yankihu. Kalau dilamar tidak mau nikah. Uwais Al-Qarani. Wa in khabu lam yaftaqadu. Kalau tidak ada, merasa tidak kehilangan. Tapi wa in hadaru lam yad'u. Kalau hadir tidak diundang. Moro-moro langsung bantu itu. Wa in talau lam tafrah bi talaatihim. Kalau dia muncul di permukaan tidak ada yang suka. Wa in maradu lam ya'adu. Ini menggambarkan waliullah itu rata-rata khumul, enggak kelihatan. Wa in maradu lam ya'adu. Kalau sakit enggak ada yang nyambangi.
Jadi dikucilkan kehidupannya. Wa in matu lam yashhadu. Kalau mati tidak ada yang menyaksikan. Saking kumulnya, saking tidak terlihat. Qalu ya Rasulullah kaifa lana birajulin minhum qala dzalika Uwais al-Qarani. Siapakah lelaki itu? Katakan Kanjeng Nabi, itu adalah Uwais al-Qarani. Kalau gimbal-gimbalnya, kalau lusuh-lusuhnya mungkin kita bisa meniru Uwais al-Qarani. Kalau wajah-wajah yang ngenes-ngenes ini mungkin bisa niru sama Uwais al-Qarani. Tapi di dalam hal amaliyahnya, di dalam khumulnya Uwais al-Qarani yang dikenal waliullah itu sungguh sangat luar biasa. Secara lahir Uwais al-Qarani tidak dikenal sama penduduk ya. Uwais al-Qarani dijanjikan sama Kanjeng Nabi. Digambarkan Uwais al-Qarani itu bisa memberikan syafaat sebanyak 2 kubu, 2 kafilah. Lek cara kene iki iso nyafaati wong sak Probolinggo. Kira-kira begitu. Digambarkan lagi sama Kanjeng Nabi, sahabat Umar, sahabat Ali nanti di hari kiamat harus minta ampunan melalui syafaatnya Uwais al-Qarani. Maka daripada itu Sayyidina Umar pernah mencari Uwais al-Qarani, nanya-nanya ke orang yang haji, dari mana Pak? Dari Yaman ya? Iya, kenal dengan Uwais al-Qarani. Siapa Uwais al-Qarani? Enggak ada yang kenal. Akhirnya lama mencari, kemudian ketemu sama Uwais al-Qarani. Ditanya, sampean Uwais al-Qarani ta? Bukan, saya namanya Abdullah. Iya, Mas ya Abdullah, aku ya Abdullah, padha-padha Abdullah. Abdullah itu artinya hamba Allah. Ya betul, saya Uwais al-Qarani. Akhirnya ngaku. Sampai nutupi sebegitu. Luar biasa. Jadi orang yang terpilih itu biasanya amal kebaikannya itu malah ditutupi. Le awan dhewe ngene sing golongane watu koral rusuh-rusuh ngene iki mempoles. Barang elek dipoles dengan barang bagus. Tapi orang terpilih wali aneh berarti. Jadi emas itu ditutupi dengan tapi awan dhewe watu ditutupi emas. Mudah-mudahan bermanfaat. Intinya begitulah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'fana wa dinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal khitani. Rabbi fa'fana bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Wa'fu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.